wabarakatuh. Apa kabar soleh dan soleha? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini bertemu kembali dengan Ustazah Ilmi di pembelajaran tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 4, menyayangi hewan, pembelajaran 3 dan 4. Kita fokus nak ya pembelajaran hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik dapat menuliskan hasil wawancara dalam bentuk tabel. Yang kedua, peserta didik dapat membuat cerita berdasarkan cerita bergambar tentang cara merawat hewan. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat karya seni boneka jerapah. Yang keempat, peserta didik dapat mengidentifikasi keragaman profesi dan tugas masing-masing profesi. Yang kelima, peserta didik dapat mengidentifikasi gambar yang tepat sesuai pecahan yang diberikan. Sesuai dengan tema ini ya nak, kita harus saling menyayangi. Hadis kasih sayang itu apa nak? Man la yarham la yurham. Barang siapa tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Bisa dibuka halaman 179 ya nak. Menuliskan hasil wawancara dalam bentuk tabel. Untuk menemukan informasi penting dalam teks hasil wawancara, kita dapat mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan dapat menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, kita menuliskan jawaban dari narasumber menggunakan kata-kata baku dan kalimat efektif. Kalimat efektif itu apa sih nak? Kalimat efektif adalah kalimat yang memudahkan pembaca untuk memahami tema yang dibicarakan. Seperti contoh daftar pertanyaannya dan jawaban dari narasumber untuk mengetahui cara merawat kucing. Carilah informasi tentang cara merawat hewan yang kalian sukai. Contohnya kucing ya nak. Buat pertanyaan terlebih dahulu, lalu cari informasi dengan cara mewawancari orang tua, teman, atau peternak yang ada di sekitar rumah. Ustazah kasih contoh ya. Dalam pertanyaannya pewawancara, apa saja makanan yang disukai kucing? Dalam jawaban narasumber, makanan yang disukai kucing seperti daging ikan, daging ayam, dan daging sapi. Kemudian pewawancara bertanya lagi, bagaimana cara merawat kebersihan dan kesehatan kucing? Narasumber menjawab, banyak cara untuk merawat kucing, salah satunya dengan membersihkan gigi, telinga, kuku kucing, karena ketiga tempat itu paling rentan dengan kuman dan bakteri. Kita juga dapat memberikan kucing obat cacing secara rutin setiap 3 bulan sekali dan memberikan vaksin rabies setiap setahun sekali. Sudah paham soleh-soleha? Selanjutnya dibuka bukunya halaman 182. Menulis cerita sesuai gambar. Ayo ingat kembali tentang cerita bergambar. Apa yang dimaksud dengan cerita bergambar? Ya, benar, cerita yang disajikan dalam bentuk gambar. Ada beberapa informasi yang bisa kita peroleh dari cerita bergambar. Untuk mendapatkan informasi pada cerita bergambar, perhatikan dengan cermat setiap gambar yang ada. Catatlah situasi atau kejadian yang ada pada gambar. Catat pula informasi-informasi apa saja yang bisa kalian peroleh dari cerita tersebut. Selain menemukan informasi, kita juga dapat membuat cerita bergambar menjadi cerita dalam bentuk tulisan. Untuk membuat cerita tulisan dari cerita bergambar, perhatikan urutan dari cerita bergambar tersebut. Setelah itu, catat informasi-informasi, situasi, serta kejadian yang ada pada gambar.
Buatlah kalimat-kalimat berdasarkan informasi-informasi yang kalian temukan. Buatlah kalimat-kalimat dengan kata-kata baku dan kalimat efektif. Selanjutnya, rangkailah kalimat-kalimat tersebut menjadi gambar berikut. Nah, di sini ada Jonas. Jonas ini sedang apa, soleh-soleha? Yang pertama, Jonas itu memelihara kucing dan ingin memberikan makan kepada kucingnya. Gambar B, Jonas segera memandikan kucingnya. Gambar C, Jonas bermain bola dengan kucingnya. Dari informasi-informasi tersebut, kita dapat merangkainya menjadi cerita tertulis yang di halaman 183. Baca sama-sama, soleh-soleha. Jonas memelihara kucing di rumahnya. Jonas rajin memberi makan agar kucingnya tumbuh besar dan sehat. Jonas juga rajin memandikannya agar selalu bersih. Setiap pulang sekolah, Jonas selalu mengajak kucingnya bermain bola. Jonas sangat menyayangi kucingnya. Oleh karena itu, Jonas merawatnya dengan baik. Seperti itu, soleh-soleha ya. Nah, yuk bersama-sama membuat cerita tersebut. Baik, soleh dan soleha. Nah, kita perhatikan ya. Gambar-gambar tersebut di atas menceritakan sesuatu. Kita dapat menemukan informasi berikut ya dari gambar. Gambar A, kita seolah-olah itu Benny ya. Benny membeli makanan ikan di toko ikan hias. Kemudian Benny membayar makanan ikan tersebut kepada kasir. Gambar B, Benny bergegas untuk pulang ke rumahnya dan memberikan makanan ikan hias tersebut di kolam akuarium kecilnya. Nah, sudah paham soleh-soleha ya? Sekarang kita lanjut di halaman 180. Bahan-bahan untuk membuat karya seni. Bahan-bahan untuk membuat karya seni dibagi menjadi 3 macam, yaitu bahan alam, bahan buatan, dan barang bekas. Apa ini maksud dengan bahan alam? Bahan alam adalah bahan yang berasal dari alam, misalnya daun, biji-bijian, kayu, seperti eceng gondok yang dibuat dari tudung saji, atau bambu, gerabah yang terbuat dari tanah liat. Nah, kelebihan bahan alam itu apa sih, Nak? Yaitu mudah diperoleh dan lebih hemat. Kita lanjut ya. Apa yang dimaksud dengan bahan buatan? Bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia. Contohnya plastik. Nah, terus logam atau besi. Dan lanjut, barang bekas adalah barang yang sudah tidak terpakai tetapi masih bisa digunakan kembali. Contohnya kaleng bekas, botol kaca, kardus, kemudian kain perca, dan lain-lain. Nah, banyak karya seni yang dibuat dari barang bekas karena lebih hemat biaya dan untuk mengurangi sampah di lingkungan. Sekarang kalian perhatikan membuat boneka jerapah di halaman 180 dan 181. Apa saja bahan membuat boneka jerapah? Yaitu kardus bekas, kertas warna, lem, sumpit kayu, dan benang wol. Langkah-langkah kegiatannya, yang pertama, buatlah pola tubuh jerapah di kertas. Potonglah pola tubuh jerapah dan warnailah. Kedua, tempelkan pola tubuh jerapah di kardus.
potonglah kardus sesuai pola tubuh jerapah. Yang ketiga, sobeklah kertas warna menjadi potongan-potongan kecil. Yang keempat, tempelkan potongan kertas warna pada tubuh jerapah. Dan yang kelima, tempelkan sumpit kayu pada bagian belakang jerapah. Kalian boleh mempraktikannya ya, tetapi tidak dikumpulkan, boleh dipraktikkan di rumah. Yang selanjutnya kita masuk ke menulis cerita. Selanjutnya di halaman 184, keragaman profesi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menemui keragaman. Salah satu bentuk keragaman yang sering kita temui yaitu keragaman profesi. Apa yang dimaksud dengan profesi? Profesi adalah bidang pekerjaan dengan keterampilan tertentu. Setiap profesi memiliki tugas dan peran berbeda-beda. Perhatikan beberapa profesi yang dapat kita temui sehari-hari, yaitu guru. Guru memiliki peran penting dalam mendidik generasi penerus bangsa. Tugas guru adalah mengajar dan membekali siswa dengan ilmu pengetahuan. Kemudian arsitek. Arsitek memiliki peran penting dalam membentuk rancangan bangunan. Nah, kita perhatikan ya, ada soal yang di bawah 185. Tentukan jenis profesi pada gambar berikut dan jelaskan juga tugas dan peran masing-masing profesi tersebut. Ada pedagang buah. Nah, tugasnya pedagang buah adalah mendagangkan atau menjualkan buah-buahan kepada pembelinya dan berperan sebagai pelengkap di pasar. Petani, perannya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan. Tugasnya adalah menanam padi, menggiling sehingga menjadi beras. Peternak ayam, tugasnya adalah memberi makan, minum, mengontrol kesehatan, memberikan obat, dan memberikan vitamin. Berperan tanggung jawabnya atas keberhasilan pemeliharaan ayam. Sudah paham soal solehah ya? Sekarang kita lanjut ke halaman 181. Pecahan sederhana lainnya. Kalian sudah mengenal ya pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 ya. Nah, sekarang perhatikan contoh pecahan sederhana lainnya. Di sini, ingat, bagian yang diarsir adalah bagian pembilang. Yang diarsir ini adalah yang biru-biru ini. Nah, selanjutnya seluruhnya ada berapa kotak di sini? Ada 4 kotak. Banyak kotak yang diarsir ada 3. Jadi 3 adalah pembilang dan penyebutnya adalah 4. Pintar soleh-soleha. Sekarang kalian perhatikan halaman 182. Warnailah bagian gambar sesuai pecahan yang diberikan. Di situ ada gambar persegi 5. Nah, kalian boleh ya arsir gambar tersebut. Jadi yang diarsir adalah 3. Yang diarsir adalah 3. 3 adalah pembilang. Jumlah seluruh kotaknya adalah penyebut. Kemudian di sini ada berapa yang diarsir? 1, 2, 3, 4. Jadi 4 adalah pembilang dan jumlah seluruhnya adalah penyebut. Jadi 4/9. Kemudian yang ini ada berapa yang diarsir? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jumlah yang diarsir adalah 5. Jumlah seluruh kotaknya ada 8. Jadi penyebut. Sudah paham soleha? Nah, untuk yang D boleh kalian arsir sendiri ya, 4/10-nya. Baik, soleha, lanjut ke nomor 2. Tuliskan pecahan sesuai di bagian yang diarsir. Di sini yang A, ada berapa yang diarsir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jumlah seluruhnya ada 3, 6,
Jadi 7 per 9. 7 adalah pembilang, 9 adalah penyebut. Lanjut, di sini ada sebuah lingkaran dan yang diarsir ada 3 pecahan, 1, 2, 3. Jadi 3 adalah pembilang, jumlah seluruhnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 3 per 10. Kemudian yang ini ada berapa yang diarsir? 1, 2, 3, 4. Jadi 4 adalah pembilang, jumlah seluruhnya 4, 5, 6, 7. Jadi 4 per 7. 4 adalah pembilang, 7 adalah penyebut. Baik, boleh kalian tulis ya di buku di halaman 182. Dari sini Ananda sudah paham. Jadi kesimpulannya, Bahasa Indonesia menuliskan jawaban dari narasumber menggunakan kata-kata baku dan kalimat efektif. Kemudian cerita bergambar adalah cerita yang disajikan dalam bentuk gambar. BDP, bahan alam adalah bahan yang terbuat dari alam. Bahan buatan adalah bahan yang terbuat dari manusia. Bahan bekas adalah barang sudah tidak dipakai tetapi masih bisa digunakan kembali. Matematika, pecahan merupakan bentuk suatu bilangan pada ilmu matematika dinyatakan menjadi A per B. A adalah pembilang, B adalah penyebut. Terima kasih soleh-solehah telah menyimak pembelajaran hari ini. Ustazah mohon maaf jika ada kesalahan dalam saja memberikan penyampaian tadi. Dan kita baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa nak ya, jika keluar rumah gunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kita tutup ya dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.